Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan tetap semangat ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas hal yang lainnya tentang peradaban. Kenapa kok Indonesia itu bisa sampai sebesar ini sekarang? Pernah nggak kalian terpikir, kenapa ada bangsa yang meski butuh waktu lama untuk bangkit, tapi sekali bergerak, majunya itu kokoh dan tidak mudah jatuh? Sebaliknya, ada pula yang tampak cepat bersinar sesaat, namun lama-kelamaan terlihat hanya menjadi penumpang, mengandalkan ide dan teknologi milik bangsa lain. Jawabannya ada pada sejarah peradaban yang dimilikinya. Hanya bangsa yang memiliki akar peradaban sendiri, yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keringat serta pemikiran leluhurnya sendiri, yang mampu melahirkan inovasi demi inovasi secara mandiri sampai hari ini. Kalau peradabannya hanya sekedar numpang, sekedar jadi tempat singgah, atau jalur lewat tanpa jejak karya besar sendiri, maka majunya tidak akan pernah bertahan lama. Apa sih yang membedakan peradaban sejati dan peradaban yang hanya sebagai perantara? Mari kita lihat bukti sejarah yang nyata. Ada lokasi yang sering dipuji sebagai bukti peradaban tua. Padahal jika diteliti jujur, dulunya hanya berfungsi sebagai pelabuhan, persinggahan, tempat berhenti pedagang, atau jalur perantara perdagangan. Tidak ada bukti sistem pemerintahan besar yang mandiri, tidak ada arsitektur yang unik dan rumit ciptaannya sendiri, tidak ada sistem tulisan, hukum, teknologi pembuatan yang dikembangkan secara mandiri. Bahkan catatan sejarah masa lalu menunjukkan tempat semacam itu pada akhirnya tunduk dan menjadi bagian dari pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang berpusat di wilayah Nusantara kita sendiri. Itulah bedanya perbedaan antara peradaban sejati yang menciptakan aturan, teknologi, dan karya yang menjadi rujukan orang lain, bukan sekedar ikut terbawa arus dagang orang lain. Jejak peradaban kita nggak perlu validasi siapapun. Lihatlah Indonesia. Memang kita mungkin terlihat agak lambat berkembang dibanding sebagian negara lain, wajar saja. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ribuan pulau dengan beragam suku yang harus disatukan. Tantangan geografi yang luar biasa berat. Tapi jangan salah, lambat bukan berarti lemah. Kita melangkah dengan kokoh karena berpijak di atas akar yang sangat dalam. Lihatlah candi-candi kita Borobudur, Prambanan, dan ratusan situs serupa yang tersebar. Bagaimana mungkin bangunan sebesar itu dengan susunan batu yang presisi, tanpa semen, bertahan ribuan tahun melewati gempa dan perubahan zaman? Jika bukan hasil pemikiran, teknik, dan kerja keras murni leluhur kita sendiri. Bahkan bangsa yang dulu dianggap sumber ilmu pun saat mempelajari cara pembangunannya, mengakui konsep dan kerumitannya memiliki ciri khas Nusantara yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan bangunan mereka. Kita tidak perlu menunggu orang lain bilang, ini hebat. Karena fakta berdiri tegak sendiri. Itu karya cipta bangsa kita. Dari sistem matematika, arsitektur, pengelolaan sumber daya, sampai organisasi masyarakat yang mampu menyatukan ribuan orang untuk tujuan besar. Semangat itulah yang diturunkan sampai ke tangan kita hari ini. Contoh lain tentang peradaban yang menjadi sumber kekuatan. Lihatlah bangsa Tiongkok yang saat ini saya duduki ya. Kekuatan mereka hari ini bukan muncul tiba-tiba, Cinta. Berakar dari ribuan tahun peradaban yang terus berkembang sendiri, ya, seperti tembok besar yang dibangun melintasi pegunungan terjal. Itu bukan sekedar tembok batu, melainkan bukti organisasi, teknik, dan keteguhan bangsa yang telah berjalan berabad-abad. Hari ini kemajuan teknologi mereka adalah kelanjutan logis dan semangat inovasi yang sudah ada sejak dulu. Bahkan diantaranya banyak penemuan-penemuan yang kalian mungkin nggak kira kalau itu ternyata awalnya berasal dari Tiongkok. Begitu juga India,
Walaupun masih banyak tantangan seperti yang dialami hampir semua negara besar, karena mustahil memuaskan semua orang dalam satu waktu, kemajuan pesat mereka di bidang sains, antariksa, dan teknologi berakar kuat pada peradaban kuno yang pernah melahirkan pemerintah penting dunia. Angka nol, sistem hitungan, pengobatan, dan banyak lagi. Intinya guys, setiap negara punya tantangan masing-masing. Yang membedakan adalah apakah kemajuan itu lahir dari kemampuan sendiri atau sekedar meminjam hasil karya orang lain. Kalau hanya jadi penumpang, saat sumber pinjaman itu hilang, maka kemajuan pun akan runtuh. Hilang dengan begitu aja kalau nggak ada kelanjutannya ya. Jadi kemana kita harus melangkah? Kembali ke kita. Lambat atau cepat, Indonesia akan terus berjalan di jalur kemandirian. Kita tidak mau selamanya menjadi pembantu atau sekedar pemakai teknologi dan gagasan orang lain. Semangat leluhur yang mampu menyatukan Nusantara dalam satu cinta Nusantara lewat Sumpah Palapa, yang mampu menguasai jalur perdagangan dunia lewat Sriwijaya, yang mampu mengelola ribuan wilayah dengan bijaksana lewat Majapahit, semangat itu masih hidup dalam darah kita, teman-teman. Percaya atau enggak, buktinya Indonesia sudah melewati segala rintangan yang mungkin sangat rumit yang gak kalian bisa bayangkan. Itulah kenapa hanya bangsa yang memiliki peradaban asli yang bisa maju berkelanjutan. Karena mereka punya referensi, keyakinan, dan kekuatan mental bahwa dulu leluhur kita mampu menciptakan hal luar biasa. Maka kita pun pasti bisa melakukan lagi dengan cara zaman sekarang. Kalau asalnya hanya menumpang peradaban orang lain, maka setiap kali ditantang akan kehilangan arah karena tidak pernah belajar membangun pondasi sendiri. Jadi ingatlah, kemajuan sejati bukan diukur dari seberapa cepat meniru yang ada, melainkan dari seberapa dalam kita mengenal akar sejarah kita sendiri, lalu menggunakannya untuk melahirkan hal baru yang milik kita sepenuhnya. Indonesia punya peradaban yang nyata, mandiri, dan mengagumkan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan karya leluhur, bukan berhenti atau malah bangga hanya menjadi penumpang kesuksesan bangsa lain. Kalau kalian setuju dengan pemikiran ini, silakan bagikan agar semakin banyak saudara kita sadar kita tidak perlu meminjam jati diri orang lain, karena kita sudah punya peradaban yang agung, yang menjadi alas kaki kita untuk terus melangkah ke depan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.